Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau kembali belajar akan firman-Mu. Mohon Roh Kudus boleh menerangi hati, pikiran, dan kami diberikan urapan kuasa untuk mengerti firman-Mu, supaya kami lebih dalam mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus menolong kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita kembali dengan penuh semangat kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Kita hari ini membaca dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 ya. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini nasihat yang sangat penting untuk kita perhatikan ya. Satu nasihat firman Tuhan dari Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita merenungkan satu pokok bahasa di sini mengenai mengumpulkan harta. Ya, kalau berbicara atau membahas mengenai harta benda, harta kekayaan, itu hampir semua orang sangat berantusias. Sangat tertarik untuk berbicara mengenai harta kekayaan. Tapi umumnya kalau berbicara tentang masalah harta kekayaan itu pasti pikiran orientasinya itu adalah masalah-masalah harta bendawi. Tapi Alkitab mengajarkan ada harta kekayaan secara surgawi. Tapi konsep kita sudah terbiasa kalau berbicara mengenai harta itu pasti yang berbicara secara bendawi, harta dunia, kekayaan dunia ini. Nah, inilah yang kita perhatikan pada hari ini. Yang pertama kita belajar mengenai pandangan atau perspektif dari banyak orang tentang harta benda atau harta kekayaan. Ya. Jadi sebagian kelompok, ya kebanyakan orangnya, orang itu obsesif. Artinya memiliki semangat yang berkelebihan. Ya, kegandrungan yang berkelebihan kalau sudah urusannya mengenai mengumpulkan harta. Ya, hampir rata-rata ya kalau kita lihat ya manusia semangatnya seperti itu. Nah, kalau seandainya kita berada pada kelompok yang obsesif, artinya memiliki semangat yang menggebu-gebu, semangat yang bergelora, yang berkelebihan atas harta benda. Nah, ini orang-orang ini akan bisa menjadi orang yang sangat serakah dalam hidupnya, atau menjadi orang yang sangat tamak untuk harta benda.
Dalam Alkitab juga ada Alkisah mengenai ya orang-orang yang mengumpulkan harta yang waduh luar biasa, nggak pernah ada habisnya untuk mengumpulkan harta benda ini. Nah, itu tercatat di dalam Lukas pasal yang ke-12. Ini juga kita perlu perhatikan nasihat Tuhan Yesus. Ya, pasal 12 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-21. Ya, ada satu judul, orang kaya yang bodoh. Ya, kenapa disebut orang kaya yang bodoh? Karena memang orientasi hidupnya, pusat hidupnya itu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri. Walaupun ini merupakan sebuah gambaran metafora, tetapi dalam realita hidup, ya Yesus mengerti persis bagaimana sikap hati orang ya sesungguhnya terhadap harta benda itu. Ya, dikatakan seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Waspada terhadap ketamakan. Kalau kita obsesif, pasti menjadi orang tamak, orang yang serakah. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Jadi perhatikan perspektif atau cara pandang kita terhadap harta. Jadi kalau kita obsesif, semangatnya itu terlalu tinggi, excitingnya untuk mengumpulkan harta, hati-hati. Akibatnya kita akan menjadi orang yang tamak. Dan Yesus juga mengatakan satu perumpamaan yang bersifat metafora, tapi sebenarnya satu kenyataan. Ada orang yang gak pernah ya puas dengan harta, terus hartanya sudah banyak, tapi kurang banyak lagi. Sehingga mereka berpikir dalam hatinya, bagaimana ini ya menampung harta yang banyak ini dan supaya lebih banyak lagi. Maka dia pikir, dia ingin membuat lumbung-lumbung sebanyak-banyaknya. Sehingga pada waktu hartanya sudah berlimpah, ya berjubel luar biasa, ya mungkin sudah unlimited gitu harta bendanya. Sehingga dia berkata di dalam hatinya, "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku," 19, "ada padamu banyak barang, banyak harta." Wah, yang sudah dikumpulkan itu luar biasa, berjibun, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta hanya bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Lihat di sini, waduh. Fakta kenyataan banyak orang begini. Ya, semangat terhadap harta bendanya tuh tinggi sekali sehingga menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang tamak. Terus yang kedua, kalau kita obsesif, perspektif pandangan kita terhadap harta benda, maka akhirnya kita tidak pernah puas dengan harta kekayaan. Takkan pernah puas. Sudah banyak, kepingin banyak lagi. Sudah banyak, kepingin banyak lagi. Mau sebanyak-banyaknya, gak pernah puas. Nah, ini direkomendasi oleh pernyataan firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat. Ini adalah observasi atau pengamatan yang sangat teliti, detail, ya, dari Raja Soleman yang mengamati, mengobservasi kehidupan
pergerakan kegiatan manusia di bawah matahari. Nah, salah satu yang dilihat adalah seperti ini. Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 dan 8. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Apa tuh salah satu kesia-siaan di bawah matahari? Ada seorang sendirian. Artinya nggak punya famili, nggak punya saudara, sendirian, nggak ada anak, ada keturunannya. Ya. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Ya, di sini matanya tidak pernah puas dengan kekayaan. Jadi dia sudah kaya, kepengin kaya lagi, udah kaya, kaya lagi. Di kayanya itu kuadrat-kuadrat barangkali ya. Untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan, ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Wah, ini Alkitab pengajarannya indah sekali. Walaupun ditulis sudah kurang lebih 3.000-an tahun ya. Jadi kurang lebih 1.000 tahun sebelum Masehi, sekarang 2.000 tahun sesudah Masehi. Tapi ini firman Tuhan nggak pernah usang. Ya, ini satu peringatan yang penting ya. Jadi kalau kita obsesif akan berakibat itu kita tidak akan pernah puas terhadap kekayaan. Tidak akan pernah ya. Makanya kita bingung ya kalau melihat orang, itu kekayaannya kan udah ratusan miliar, kok korupsi lagi? Namanya manusia yang terlalu keranjingan dengan harta benda, obsesif ya, nggak pernah puas. Nah, itu Alkitab mengatakan, perhatikan baik-baik supaya kita waspada. Karena Yesus mengatakan, waspadalah terhadap ketamakan, terhadap harta benda. Ya, itu luar biasa. Nah, kalau kita obsesif, ya, semangat yang menggebu-gebu berkelebihan terhadap harta benda, maka itu akan pada akhirnya nanti ya, hidup kita ini jatuh cinta. Dah kalau udah jatuh cinta, repot ya. Kita ngerti semangat orang jatuh cinta. Wah, itu apapun ininya, dia akan terobos. Jadi kita akan jatuh cinta kepada harta benda. Kalau sudah jatuh cinta kepada harta benda, nah harta benda, kekayaan itu akan menjadi ya tujuan hidup kita, akan menjadi pusat perhatian kita setiap waktu, setiap saat. Makanya Tuhan mengatakan tadi, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Wah, jadi hati kita hanya terfokus, terpusat, bahkan terikat terhadap harta benda. Itu pada akhirnya ya jatuh cinta. Kalau udah jatuh cinta, semangatnya itu waduh, nggak bisa dibendung. Pokoknya duit, harta ya. Jadi dia akan menjadikan harta kekayaan sebagai segala-galanya dalam hidupnya. Makanya Tuhan mengingatkan waspada terhadap apa? Mamon, harta kekayaan ya. Nah, akibat daripada orang yang serakah, tamak, tidak pernah puas, ya akhirnya dia mencintai harta dunia ini ya. Dan nanti memang usahanya betul-betul sukses. Wah, hartanya berlimpah luar biasa, kekayaannya bisa ribuan triliun, segala macam begitu rupa. Nah, akibat dari ini orang bisa jadi apa? Jadi ini akan bisa melahirkan satu arogansi atau sifat kesombongan. Rata-rata memang, kalau rata-rata ya nggak semua yang orang berharta itu sombong, tapi rata-rata orang berharta itu pasti jiwa arogansinya, jiwa sombongnya tinggi ya, jiwa sombongnya tinggi. Nggak terlepas siapa ya, termasuk ada hamba Tuhan. Ya betul, memberitakan tentang Tuhan, percaya tentang Tuhan, tapi hatinya diikat oleh harta. Dan akhirnya karena hartanya banyak, dia bisa lebih menyombongkan diri sebagai hamba Tuhan, menyatakan bahwa dirinya adalah hamba Tuhan yang sangat-sangat diberkati ya, dengan membuktikan harta kekayaannya itu sangat limpah. Jadi hati-hati, siapapun bisa terikat dengan harta benda. Jadi harta benda menjadi
satu tujuan dalam hidupnya. Sombong. Ada banyak contohnya dalam Alkitab. Ya, Raja Hizkia baru aja mengalami mujizat, disembuhkan lewat hadirnya Nabi Yesaya diutus. Tiba-tiba ada tamu dari Babel. Ya, para petinggi Babel datang ke Israel, di Yehuda khususnya. Akhirnya Hizkia ya dengan bangganya, dengan sombongnya memperlihatkan seluruh harta kerajaan, harta daripada kerajaan Yehuda. Makanya akhirnya saudara, karena dipamerkan harta benda, maka satu kali akhirnya terjadi bencana, yaitu harta benda itu akhirnya direbut ya, atau dirampas, kurang lebih begitu. Nah, itu tercatat di dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Catat kita. Ada orang-orang seperti itu. Yakobus ya, seorang rasul menasihatkan kepada orang-orang kaya ya, supaya hati-hati dengan kekayaan, karena kekayaan itu lisut, layu dan hancur. Supaya orang-orang kaya betul-betul memiliki kekayaan rohani sehingga bisa menggunakan kekayaan bendawinya itu untuk melayani Tuhan. Ada satu nasihat seperti itu dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang 11. Ya. Dalam kitab Mazmur 73, boleh baca di situ. Wah, orang-orang yang hartanya banyak, kaya, dilihat oleh Asaf, gemuk-gemuk, seger-seger, tidak mengalami sakit penyakit, sehingga akhirnya mereka berkalungkan kecongkakan. Itu dikatakan dalam Mazmur pasal 73. Nah, kita boleh baca nanti di situ. Ya, jadi kadang-kadang ya orang dunia ini yang obsesif dengan harta benda, hartanya sudah banyak, jadi orang yang kaya raya luar biasa, terus sehat-sehat, seger-seger, sepertinya waduh, keadaannya luar biasa. Pada akhirnya apa? Mereka berkalungkan kecongkakan. Nah, jadi akibat ya daripada orang yang sudah obsesif mengumpulkan harta benda, pada akhirnya bisa menjadi orang yang sombong ya, jadi orang yang congkak. Nah, pada seterusnya, pada waktu memang orang sudah serakah, tamat, ya nggak pernah puas, terus jatuh cinta, akibatnya dia menjadi orang yang sombong. Nanti orang yang demikian akan diperbudak oleh harta benda. Jadi harta benda akhirnya benda mati bisa bernyawa. Orang bisa ngeri melihat harta benda. Dia hanya waduh. Dulu dia khawatir karena tidak punya apa-apa. Sekarang bisa khawatir karena sudah punya apa-apa. Ya. Akhirnya harta bendanya itulah yang terus menjadi tuan dalam hidupnya. Makanya dinasihatkan oleh Tuhan Yesus dalam tadi Matius pasal yang kedua, pasal 6:24, ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi Allah nih mempunyai kompetitor, saingan yang berat itu apa? Harta benda, Mamon. Ya. Kenyataannya oleh karena sudah diberkati limpah, dulu dia begitu aktif, rajin, tiba-tiba bisa berubah secara evolusi. Lama-lama dia kendor kepada Tuhan, kendor dalam hal melayani, semangat dalam harta benda. Dan bahkan akhirnya karena hartanya banyak, dia takut nanti turun derajat ya, takut nanti rugi, sehingga mencari orang-orang pintar sana sini. Untuk apa? Menjaga harta bendanya. Dia cari orang bagaimana menolak bala. Kadang-kadang udah hartanya deposito begitu luar biasa di bank, ya sudah dijaga oleh security, sudah aman di bank, tetap aja takut, khawatir ntar terjadi perubahan nilai uang, wah terjatuh uangnya, khawatir lagi. Ntar lagi di rumah takut ada maling yang datang merampok, khawatir lagi. Sehingga pada akhirnya harta bendanya menjadi tuan dan dia menjadi budak harta benda. Nah, hati-hati. Kalau demikian kita mempunyai perspektif pandangan sangat obsesif terhadap harta benda,
Ini kenyataan, bukannya hal-hal yang halusinasi, tapi fakta kenyataan. Banyak orang pada akhirnya, ya, hartanya menjadi tuan, dia jadi budaknya. Ya, jadi harta bendanya yang ngatur hidupnya. Ya, sehingga kalau demikian, ya, relasi hubungannya dengan Tuhan jadi kendor, dan semangat cintanya hanya kepada harta benda. Ngeri sekali. Tetapi juga ada sebagian kelompok yang mempunyai titik pandang atau sudut pandang yang proporsional, tidak obsesif. Proporsional. Apa artinya proporsional? Jadi pandangannya sebagaimana mestinya. Harta itu adalah harta, dan dia akan melihat harta itu sebagai berkat dari Tuhan, sehingga dia bisa mengucap syukur. Ya, jadi ditempatkan pada posisi yang proporsional, dan dia tahu harta benda ini adalah berkat yang sementara. Ya. Dan dia melihat harta benda itu adalah sebagai sarana untuk hidup, bukan tujuan hidup. Pasti. Nah, jadi kalau orang yang persepsinya normal, ya, menempatkan harta benda sebagaimana mestinya, dia akan melihat harta benda itu, kekayaan harta benda adalah sebagai sarana hidup. Jadi harta benda untuk dirinya, bukan dirinya untuk harta benda. Jadi harta benda tidak lebih penting daripada hidupnya. Jadi hidupnya lebih penting daripada harta benda. Dan orang yang demikian juga tidak menjadikan harta benda sebagai tujuan hidup. Tidak menjadikan harta benda sebagai tujuan hidup. Dia hidup di dunia bukan untuk harta benda. Betul harta benda dicari, harta benda bisa dikumpulkan, tetapi tujuan hidupnya bukan untuk harta benda, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk memuliakan Tuhan. Dan orang yang mempunyai pandangan begini, dia tahu skala prioritas. Apa skala prioritasnya? Ya. Jadi dia tahu bahwa berkat harta benda itu sifatnya sementara, ya, tidak kekal. Tapi ada berkat rohani yang bersifat kekal. Dia tahu persis perbedaannya antara harta benda secara duniawi dan harta benda secara diterima sebagai berkat rohani. Sehingga skala prioritasnya bukan harta benda, tetapi skala prioritasnya adalah bagaimana dia mengelola harta benda ini untuk memuliakan Tuhan, ya, sehingga menyehatkan hidupnya, menyehatkan, ya, untuk kehidupan rohaninya. Makanya kita akan melihat, ya, ini ada pernyataan kitab Amsal dari, ya, kita lihat Amsal pasal 30 dari Yuke bin Agur bin Yuke. Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-8. Ini satu doa yang luar biasa dari Agur bin Yuke. Dikatakan ayat 8, mungkin ayat 7 saya baca supaya lebih lengkap, ya. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Ini doa yang luhur sekali dari Agur bin Yuke ini. Ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Jangan beri kemiskinan atau kekayaan. Berikan yang memang menjadi bagianku untuk dinikmati. Oh, doa yang sangat luar biasa. Sedikit pun tidak diikat oleh masalah urusan harta benda. Ya, dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8 ada suatu prinsip kehidupan secara alfiah. Asal ada makanan, minum, cukuplah. Di dalam 2 Korintus 8:15, ya,
Ini adalah sebagai satu kutipan dari peristiwa bangsa Israel diberikan mana. Tuhan memerintahkan, kumpulkan secukupnya yang kau butuhkan hari demi hari. Ada yang mentaati secukupnya, tapi ada yang kekhawatiran sehingga mengumpul sebanyak-banyaknya disimpan dalam tenda. Apa yang terjadi? Akhirnya itu menjadi ulat. Maka ada firman, yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Nah, ini satu konklusi nasihat yang baik, ya. Biarlah kita berdoa memiliki pandangan yang proporsional, yang sebagaimana mestinya. Tempatkanlah harta benda itu sebagai berkat dari Tuhan. Kita mengucap syukur dan akhirnya kita bisa memproses, mempergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kumpulkanlah harta di surga. Nanti kita akan lanjut bagian 2 mengenai mengumpulkan harta pada Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak pelajaran pada hari ini. Biarlah kami mengulang dan juga bahkan bukan secara mengulang, tapi menghayatinya lebih dalam, supaya kami jangan sampai berdosa terhadap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Biarlah segala berkat harta bendawi yang Tuhan kurniakan itu boleh menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.